Jaka Sembung. Siapakah dia sesungguhnya? Apakah dia tokoh nyata? Channel ini sudah sering membahas pendekar-pendekar dari negeri Cina. Sekarang kami akan membahas tentang pendekar silat dari Nusantara, Jaka Sembung. Siapakah dia? Jairwarni adalah seorang komikus yang telah melahirkan sebuah karakter yang kemudian dinamakan Jaka Sembung. Dirilis pertama kali melalui komik berjudul Bajing Ireng. Ada seorang tokoh karakter yang bernama Jaka Sembung. Komik itu dibuat pada tahun 1968. Dan memang, di akhir era 60-an, komik silat begitu bombastis, sehingga alhasil komik Bajing Ireng meledak di pasaran. Jairwarni menggambarkan sosok Jaka Sembung sebagai Saya menggambarkan Jaka Sembung sebagai seorang pandai silat. Dia bernama asli Parmin. Dia berasal dari kandang Haur. Parmin dipanggil Jaka Sembung karena dia belajar silat di Gunung Sembung di Cirebon. Jaka Sembung antara realita dan fiksi. Boleh dikatakan hingga hari ini, masih banyak yang sulit membedakan mana yang fakta dan fiksi. Banyak sekali bukti yang mengarah ke arah fakta. Seperti contohnya ada dalam naskah Jaka Sembung dalam naskah Babat Caringin. Selain itu, pendekar dari kandang Haur ini barangkali adalah karakter ciptaan Jair yang paling populer, bahkan di seluruh Nusantara. Kepopulerannya sungguh menakjubkan, sehingga sering dikatakan bahwa karakter ini benar-benar ada. Tidak seperti pendekar lainnya yang biasanya hidup mengembara, Jaka Sembung hidup menetap di desa Sembung, memimpin rakyatnya dan mencari nafkah seperti layaknya penduduk desa lainnya. Justru karena itulah, hal ini menjadi salah satu alasan para pembaca komik mengidentifikasinya sebagai tokoh yang nyata. Bahkan pernah dalam pengambilan gambar untuk film layar lebarnya, tokoh agama setempat dan kru film setelah sholat berjamaah mengantarkan sholawat untuk Jaka Sembung. Sungguh sebuah kejadian yang sangat fantastis. Mengantarkan sholawat untuk sebuah karakter kerekaan Jair. Ini kata Jair. Masyarakat seolah-olah memiliki Jaka Sembung. Sense of belonging-nya tinggi. Kemudian muncul lagi evidence lainnya sekitar tahun 1983, sekelompok orang yang menamakan dirinya para budayawan berkonsensus menetapkan bahwa Jaka Sembung adalah sebuah legenda ketika mereka sedang bersidang ke Taman Ismail Marzuki. Sangat fantastis, sekelompok budayawan yang bersidang di tempat yang prestisius menetapkan bahwa Jaka Sembung adalah tokoh legenda. Ini membuktikan Jaka Sembung memang begitu hebat pengaruhnya sehingga dapat membius orang-orang. Kemudian, di dalam naskah Babat Caringin disebutkan mengenai tokoh yang bernama Jaka Sembung, di mana tokoh itu rupanya mempunyai seorang istri yang bernama Rojiah, dan Rojiah sendiri berjuluk Bajing Ireng. Dalam petikan Babat Caringin sudah sangat jelas memberitakan dan mengabarkan tentang tokoh Jaka Sembung. Jairwarni, sang kreator, sangat terobsesi oleh patriotisme dan semangat juang kebangsaan. Karena itu dalam karyanya yaitu Sang Saka Berlumur Darah, Jaka Sembung adalah representasi sebagai bentuk perjuangan melawan Belanda. Itu menunjukkan nasionalisme yang sangat kuat. Jaka Sembung mempunyai latar belakang kejadian nyata seperti penjajahan Belanda. Latarnya berada di tempat yang benar, yaitu Indramayu, Cirebon, Kuningan, hingga Papua. Pendekar ini juga beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya, yaitu pergi ke kebun, ke sawah, dan menangkap ikan di laut. Jaka Sembung diyakini sebagai ningrat dari Cirebon, yang meninggalkan kehidupan mewah istana dan lebih memilih hidup membaur bersama rakyat jelata. Dia adalah tokoh pendekar yang sangat sederhana, sangat melokal, yang kemudian membuat jadi pembeda dengan pendekar komik lain di mana mereka mempunyai kekuatan super, mempunyai kostum khusus dan berkelana, berbeda dengan Jaka Sembung yang adalah sosok warga biasa. Jair adalah komikus yang sangat produktif dan sangat kreatif.
Ia berhasil membuat tokoh seperti Jaka Sembung seolah nyata. Sebuah kehebatan yang luar biasa. Jair mencoba membuat sebuah kisah dari Jaka Sembung dengan bertemu dengan si buta dari Gua Hantu, supaya memberikan kejelasan bahwa ini adalah karakter fiksi, seperti si buta. Menurut Jair, dia sengaja membuat cerita ini demi menghormati Ganesh TH, sang kreator si buta. Ternyata, karakter Jaka Sembung ini begitu kuat tertancap di penduduk Jawa Barat, sehingga tetap anggapan bahwa Jaka Sembung adalah karakter yang benar-benar ada, tetap tertancap kuat. Ada banyak cerita rakyat di daerah itu, seperti ada yang pernah mendengar bahwa dongeng dari orang tua zaman dulu bahwa Jaka Sembung pernah bertapa di suatu daerah selama 40 hari 40 malam untuk memperdalam ilmunya. Bahkan pernah ada kabar jika ada seorang wartawan majalah mistik bertapa di Gunung Sembung untuk berjumpa dengan arwah Jaka Sembung. Konon kabarnya, ada beberapa orang yang mengaku-ngaku pernah diberi sebilah keris oleh Jaka Sembung saat bertapa di Gunung Sembung. Jair sendiri memang mengakui bahwa karyanya berlatar belakang sesuai dengan keadaan pada masa itu. Nah, kekayaan budaya lokal Nusantara semacam itu yang kemudian diambil dari sebuah kejadian nyata, Jair laraskan dengan waktu penceritaan dengan timeline yang dia buat pada era sekitar 1700-an, ketika company sedang begitu superior. Karena begitu banyak elemen yang sesuai dengan elemen sejarah dan kondisi yang benar-benar ada di daerah itu, membuat garis pembatas antara fakta dan fiksi semakin kabur. Mari kita lihat deskripsi dari Jaka Sembung oleh Jair. Parmin adalah pemuda gagah berani yang berasal dari kandang Haur. Ia lantang menentang penjajah company yang lali menindas rakyat. Dengan dukungan gurunya, Ki Sapu Angin, sahabatnya dan kekasihnya, Roijah dan kawan-kawan lainnya, Parmin tak gentar menghadapi moncong senapan penjajah. Parmin sering mengambil harta company dan tuan tanah yang pro company, kemudian dia membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan. Oleh karena itu, company menjulukinya Jaka Sembung. Ditambah lagi, rakyat membutuhkan idola. Bagaimana seorang Jair akhirnya begitu menakjubkan, dikarenakan Jair memenuhi sense of belonging dari masyarakat. Masyarakat membutuhkan idola, dan Jair menciptakan idola itu di dalam sosok Jaka Sembung. Situasi inilah yang akhirnya membuat sebuah karakter yang begitu didamba oleh masyarakat, yang mana hal itu akhirnya tiba kepada sebuah karakter fiksi yang bernama Jaka Sembung. Sungguh hebat perpaduan karya fiksi ditambah kebutuhan situasi masyarakat pada masa itu yang memang akhirnya saling melengkapi dan juga saling meneguhkan, sehingga karakter Jaka Sembung bertransformasi menjadi sebuah karakter legenda rakyat yang diyakini ada. Menurut kalian sendiri, apakah Jaka Sembung sebuah fakta atau fiksi? Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video kami yang lainnya.